Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arda Regita G1D019027, lalu saya sendiri Rabita Randika Putra G1D019043, lalu ada Reka Andrea Putri G1D019067. Di sini kami akan presentasikan terkait proyek mata kuliah kecerdasan buatan dan juga mata kuliah pengolahan citra dari kelompok kami yang berjudul Sistem Deteksi Alfabet Bahasa Isyarat Indonesia atau biasa disingkat BISINDO secara real time menggunakan media pipe. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reka Andrea Putri. Kepada Reka, saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk teman saya, Raffi. Di sini saya akan menjelaskan apa hal yang melatar belakangi kami memilih membuat tugas ini, yaitu komunikasi merupakan aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Namun, lain halnya dengan orang yang terlahir sebagai tunarungu atau menjadi tunarungu setelah dewasa karena sesuatu hal. Penyandang tunarungu dalam berkomunikasi sering merasa kesulitan dalam menyampaikan pesan ataupun memahami pesan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mencoba membuat sebuah sistem yang dapat menerjemahkan kegerakan tangan menjadi teks, yaitu sistem deteksi alfabet bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO secara real time menggunakan media pipe. Sistem ini diharapkan dapat membantu penyandang tunarungu untuk berkomunikasi dua arah. Adapun metode yang digunakan, yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti adalah pengumpulan data primer, yaitu pengambilan data gerakan bahasa isyarat, yang mana peneliti hanya mengambil data alfabet saja dengan total data sebanyak 10.000 data. Yang kedua ada pengolahan data, di mana meliputi yang pertama mendeteksi landmark tangan, wajah, dan badan. Yang kedua, ekstraksi key point. Dan yang ketiga, pembuatan file CSV. Tahap yang ketiga ada pre-processing data. Pada tahap ini, setiap kelas alfabet BISINDO akan dibuatkan ke dalam label array. Kemudian data akan dibagi sebanyak 70% sebagai data training dan sebanyak 30% sebagai data testing menggunakan library scikit-learn. Yang keempat itu ada pemodelan data. Data gestur yang didapat pada proses penelitian data digunakan untuk membangun pohon keputusan pada algoritma klasifikasi random forest. Data dikelompokkan berdasarkan nilai data yang homogen yang untuk setiap record satu dengan yang lain. Nilai atribut di setiap frame dicocokkan dengan nilai yang ada pada pohon keputusan. Untuk setiap frame akan menghasilkan satu prediksi kata di setiap pohon keputusan. Tahap yang keempat ada evaluasi. Model yang telah dilatih akan dievaluasi menggunakan confusion matrix untuk mengukur performa model dalam kemampuan klasifikasi dengan melihat parameter pengukuran performanya seperti akurasi, recall, presisi, dan skor F1 dengan menggunakan fungsi-fungsi pengukuran yang sudah disediakan oleh library sklearn. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arda Regita. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Jadi, proyek ini awalnya melakukan implementasi terlebih dahulu, yaitu melakukan pengambilan key point, lalu ditunjukkan dengan pengumpulan data secara real time. Setelah itu, melakukan pre-processing dan data di testing dengan memilih sampel data sebanyak 3.000 data secara acak. Setelah melakukan proses testing, model yang sudah dilatih kemudian dievaluasi menggunakan confusion matrix untuk mengukur kinerja yang dilakukan pada data testing. Untuk hasil deteksi merupakan model yang telah melewati proses training dan testing. Namun dikarenakan jumlah hasil deteksi model yang banyak, maka peneliti hanya menampilkan 5 alfabet saja, yaitu A, B, C, D, dan E yang memiliki akurasi yang terbaik. Selanjutnya saya akan mendemonstrasi sistem.
Apakah sudah terlihat? Nah, pada proyek ini eh, kami memilih media pipe holistik karena bisa mencakup seluruh komponen tubuh termasuk wajah, tangan, dan pose. Alasan lain memilih media pipe holistik adalah karena bahasa isyarat itu tidak hanya mengutamakan gerak tangan, tetapi ekspresi wajah dan juga gerak tubuh saat berkomunikasi. Pada proyek ini menggunakan media pipe holistik dengan metode Blast Pose. Tools yang digunakan itu adalah Python versi terbaru dan library-nya itu MediaPipe, OpenCV, Pandas, NumPy, dan Sklearn. Pada bagian 0 ini, fungsinya hanya menginstal dan mengimport komponen yang diperlukan seperti library-nya. Di sini saya sudah menjalankan semua program yang ada di sini, jadi saya akan menjelaskannya secara singkat. Pada bagian 1, itu berfungsi untuk mengunduh landmark MediaPipe holistik yang diterapkan pada OpenCV, yang akan diterapkan ketika kita melakukan real time. Pada bagian ini juga kita harus mengubah BGR ke RGB karena default yang diberikan OpenCV itu adalah BGR, sehingga kita harus mengubahnya ke RGB. Itu kode untuk menggambarkan landmark wajah sampai dengan pose. Kemudian langsung saja kita jalankan. Nah, bisa dilihat landmark-landmark yang tersedia itu dari muka sampai dengan kaki. Di sini saya tidak bisa melihatkan bagian kakinya. Eh, Pada bagian ini menampilkan hasil berapa presentasi kita terlihat pada kamera, yaitu 0,999. Selanjutnya pada bagian 2 itu berfungsi untuk pengumpulan datasheet dan export file ke CSV. Nah, pada bagian ini kita membuat variabel x, y, z, dan v, di mana variabel ini untuk menampung titik-titik koordinat yang tertangkap kamera pada saat real time. Kemudian variabel tadi kita simpan ke file dengan nama dataset.csv. Pada bagian ini, kita membuat variabel baru untuk menampung semua nama-nama data yang nantinya kita akan lakukan klasifikasi. Kemudian kita akan mengisi file dataset CSV tadi seperti ini. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan titik koordinatnya otomatis akan tertulis di file dataset.csv tadi. Nah, pada bagian ini untuk memasukkan nama kelasnya. Jika ingin memasukkan alfabet A, itu kita harus menulisnya di sini A. Lalu kita akan merekamnya di bagian sini. Nah, selain mengubah BGR ke RGB, kita juga harus mengekspor koordinat dan menyimpannya ke file CFP tadi di bagian ini. Setelah itu, kita akan mengecek di sini apakah dataset beserta datanya sudah ada atau belum. Nah, ini sudah ada dan sudah terkumpul data-data koordinat yang terekam. Misalkan ingin mengklasifikasi banyak kelas, diperlukan waktu yang cukup lama untuk merekam dataset ini, supaya dataset yang tersimpan juga semakin banyak sampelnya, dan itu mempengaruhi persentase keakuratannya. Untuk proyek alfabet ini, saya membutuhkan 2000 baris. 2000 baris per huruf. Nih.
atau per kelas untuk mendapatkan nilai akurasi yang bagus. Dan di sini saya hanya mencontohkan 5 kelas saja, yaitu A sampai E. Pada bagian 3, fungsinya sebagai proses training. Dan di sini proses training menggunakan model dari scikit-learn. Pada bagian pertama, kita akan memanggil file datasheet.csv-nya dan mengecek apakah data yang sudah masuk itu sudah benar atau salah, seperti yang tadi, tapi bedanya ini mengecek menggunakan Python. Nah, pada bagian sini, dataset tadi kita lakukan proses pre-processing, yaitu membagi dataset ke dalam data latih dan data uji. Setelah melakukan pre-processing menggunakan sklearn, kemudian data latih kita bangun untuk modelnya menggunakan model klasifikasi random forest. Setelah data latih melewati proses training menggunakan random forest, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi menggunakan data uji yang mana pada proses ini akan memperlihatkan seberapa besar nilai akurasinya. Dapat dilihat itu nilai akurasinya sebesar 100% menggunakan datasheet yang tadi. Nah, model yang sudah dibangun akan disimpan dalam file dengan format pickle. Di sini saya simpan dengan nama file datasheet.pickle. Dan jangan lupa pastikan bahwa file pickle-nya itu sudah tersimpan dalam folder yang sama. Nah, selanjutnya itu pada bagian 4, fungsinya itu sebagai proses testing di mana kita menguji model yang sudah kita bangun tadi dengan data yang diproses pada saat melakukan real time. Nah, pada bagian ini, di sini kita membuka file modelnya dulu, yaitu datasheet.pkl. Nah, pada bagian ini, kode ini ditambahkan status box. Ini, pada bagian ini, sampai bawah, yang berisi hasil deteksi dan nilai akurasinya. Prop itu nilai akurasi, sedangkan kelas itu nama kelas yang terdeteksi. Baiklah, di sini terdeteksi bahwa saya membentuk gerakan huruf C dan terdeteksi bahwa itu tuh adalah kelas C dengan probabilitasnya itu sebesar lebih kurang 60%. Di sini saya melakukan gerakan untuk huruf A, tetapi tidak terdeteksi. Yang terdeteksi hanyalah huruf D. Kenapa akurasinya tidak mencapai 10%? 10%, 80%, karena beberapa huruf memiliki gerakan yang hampir mirip dengan isyarat yang lain, serta pencahayaannya yang kurang merata. Hal tersebut dapat membuat MediaPad Holistic Landmark pada tangan tidak dapat terdeteksi dengan baik. Dan kenapa akurasinya cukup tinggi pada bagian huruf C? Karena kami menggunakan 5 kelas aja dan datasetnya lumayan banyak sehingga nilai akurasi semakin tinggi. Jadi jika ingin mendeteksi banyak kelas, maka datasetnya harus semakin banyak. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait demonstrasi sistem pada proyek ini. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Raffi Zahrandika.
Baiklah, adapun kesimpulan yang didapatkan melalui proyek sistem pendeteksi gerakan Bisindo dengan media pipe ini, yang pertama yaitu sistem mampu mendeteksi gerakan alfabet Bisindo yang menghasilkan rata-rata nilai akurasi sebesar 87%. Klasifikasi gerakan pada hasil deteksi real time terdapat beberapa gerakan yang belum berhasil terdeteksi yang benar, dikarenakan memiliki gerakan yang hampir mirip dengan isyarat yang lain, serta pencahayaan yang kurang merata. Hal tersebut dapat membuat media pipe holistik landmark pada tangan tidak dapat terdeteksi dengan baik. Adapun saran mungkin dari proyek ini untuk kedepannya yaitu dapat dikembangkan sistem agar dapat menyusun kosakata isyarat yang dideteksi menjadi sebuah kalimat, lalu mengembangkan sistem agar dapat menjadi komunikasi dua arah antara teman yang tuli dan juga teman yang dapat mendengar. Mungkin itu saja presentasi dari proyek mata kuliah kecerdasan buatan dan pengolahan citra dari kami, kelompok 1. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan dalam pembuatan ataupun penyampaian materi ini, kami minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.